Hai, ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam tip and trick jualan asuransi. Apa kabar semuanya? Saya yakin semuanya dalam keadaan hebat dan sehat. Wah, ada sebuah pertanyaan nih dari salah satu RM lewat chat di WhatsApp saya. Pertanyaannya begini, bagaimana nih coach caranya menjual ke nasabah yang sudah punya banyak asuransi? Guys, justru sebenarnya kalau kita mau jujur nih, paling enak tuh atau mudah kalau kita menjual kepada nasabah yang sudah banyak polis asuransinya. Karena apa? Karena pastinya mereka sudah mengerti dan paham akan pentingnya asuransi. Bahkan mungkin sudah menerima manfaatnya secara pribadi dan keluarganya. Dalam praktek saya berjualan sebagai seorang penasihat keuangan, justru orang yang sudah membeli asuransi atau punya asuransi lah yang paling banyak membeli asuransi lagi. Bahkan dalam pengalaman saya secara pribadi, ada satu nasabah memiliki 31 polis atas nama dirinya sendiri. Dan preminya gede-gede. Wow, gokil. Jadi, gimana nih kalau ada nasabah ketika kita menjual, kemudian mengatakan begini, maaf Pak Rudi, saya tuh sudah banyak asuransinya. Maka biasanya saya akan menjawab, wow, itu sih bagus banget. Itu sih keren sekali, Bu. Saya akan memuji plus mengangguk kagum. Pertanyaan yang lain yang sering muncul yang agak mirip dari pertanyaan tadi adalah, mengapa saya harus beli asuransi lagi? Saya sudah punya loh, Pak, bahkan 2 dan 3. Saya selalu mengedukasi kepada nasabah bahwa asuransi itu tidak bisa hanya dibeli sekali. Karena seiring waktu terjadilah perubahan gaya hidup, perubahan-perubahan harga, perubahan-perubahan jumlah tanggungan, serta perubahan harta atau pertumbuhan kekayaan. Sehingga asuransi yang dulu yang sepertinya cukup, sekarang dirasakan tidak cukup lagi. Contoh perubahan gaya hidup. Dulunya mungkin nasabahnya masih seorang karyawan, tetapi sekarang sudah jadi direktur. Asuransi 1 miliar sudah tidak cukup lagi. Mungkin juga dulu masih jadi karyawan, dan sekarang sudah berwirausaha. Tentunya kebutuhannya berbeda. Begitu juga yang dulunya belum punya anak, tetapi sekarang sudah punya anak. Pastinya berubah. Belum lagi ditambah dengan pertumbuhan aset yang mereka miliki. Ya, tentunya perlu adanya cover risiko yang lebih besar. Dulunya, mungkin mereka belum punya rider rawat inap atau sakit kritis, tetapi sekarang dirasakan perlu. Apalagi di usia di atas 40 tahun. So, mengapa orang yang sudah punya polis di pertengahan jalan masih perlu tambahan polis? Baik perlindungan jiwa maupun manfaat tambahan lainnya. Jawabannya adalah kebutuhan yang lalu berbeda dengan kebutuhan hari ini. Pertanyaan lainnya, jadi berapa sih ukuran ideal asuransi atau wealth meter yang harus kita miliki, Pak? Yang pasti bukan dari jumlah polis ya, karena ukuran yang dipakai adalah berdasarkan kebutuhan dan tujuan keuangan nasabah. Tetapi sebagai indikator utamanya atau wealth meternya adalah uang pertanggungan jiwa yang harus nasabah miliki itu adalah sebesar 10 kali dari pendapatan tahunannya. So, bagaimana untuk income protection-nya atau perlindungan asuransi dari risiko kehilangan pendapatan karena sakit kritis atau cacat tetap total? Nilainya minimal sebesar 5 kali pendapatan tahunannya. Dan alokasi ideal premi untuk asuransi dan investasi itu biasanya 20% dari pendapatan tahunan nasabah. Atau jika nasabah kita merupakan pengusaha kaya atau super kaya, maka ukuran ideal uang pertanggungannya adalah sebesar maksimal 30 sampai 35% dari total aset yang mereka miliki. Contohnya begini. Jika nasabah memiliki aset 100 miliar, maka uang pertanggungannya adalah maksimal 35 miliar. Tentunya, untuk nasabah-nasabah yang super kaya dan
kaya ini membutuhkan dokumentasi legal yang sedikit lebih ribet, yaitu laporan keuangan dan laporan pajak 2 tahun terakhir, jika uang pertanggungannya di atas 12 miliar. Dan ketika kita menghadapi nasabah yang sudah banyak asuransinya, jangan langsung mundur ya. Tetapi alangkah bijaksananya sebagai seorang dokter keuangan, kita tuh selalu melakukan financial check up dan jika perlu melakukan bedah polis untuk menghitung manfaat pas asuransi yang nasabah miliki. Lihat UP jiwanya, bandingkan dengan well meternya, lihat UP income protection-nya, lihat cover rawat inapnya masih sesuai atau tidak. Karena seringkali ini yang terjadi, si nasabah memiliki banyak asuransi, tetapi hanya cover jiwanya saja. Padahal nasabah sebenarnya saat ini lebih membutuhkan asuransi income protection atau sakit kritis dan rawat inap yang lebih memadai atau sesuai. Dalam menjual kepada nasabah yang sudah memiliki polis asuransi, jangan lupa gunakan kata-kata seperti ini. Selamat ya Pak, karena Bapak adalah orang yang paham asuransi dan termasuk orang yang peduli dengan kesejahteraan keluarga. Sehingga jika terjadi sesuatu, keluarga tetap bisa hidup dengan sejahtera. Pause sejenak, biarkan nasabahnya merefleksi. Dan bolehkah saya menyampaikan sesuatu bahwa asuransi yang Bapak miliki harus ditinjau ulang loh. Mengapa demikian? Karena gaya hidup, jumlah tanggungan, nilai kekayaan, dan kebutuhan Bapak terus berubah alias bertumbuh. Yang dulunya uang pertanggungannya 5 miliar sudah Bapak pikir cukup, bisa saja sekarang sudah tidak cukup lagi. Jadi, bagaimana menurut Bapak? Ya, itu salah satu trik yang biasa saya gunakan. Jadi, segitu dulu ya teman-teman. Semoga ini memberikan inspirasi kepada teman-teman. Sekali lagi, saya hanya memberikan tip and trik keberhasilan menjual di tangan teman-teman. Dan jangan lupa, terus latihan. Selamat mencoba, happy selling, dan happy closing. Thank you.